Salam kasih dalam damai dan sejahtera bagi kita semua. Umat Tuhan yang terkasih, selamat hari Minggu. Marilah kita meneduhkan pikiran dan mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah hari ini. Marilah kita bangkit berdiri dan bernyanyi dari NKB 1 bait 1 dan 2, Hai Kristen Nyanyilah. Jemaat yang terkasih, kita meyakini bahwa ibadah kita pada pagi ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang senantiasa memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat pagi, jemaat yang terkasih. Nas kita pada hari ini diambil dari Yesaya 61 ayatnya yang pertama. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Tema kita pada hari ini, beritakanlah kabar baik. Kita akan bersama-sama mempelajari, mendengar firman Tuhan, bagaimana kita juga sama seperti ungkapan Nabi Yesaya, kita telah diutus oleh Allah untuk menyebarkan kabar baik. Kabar baik kepada sesama kita, kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita. Telah seminggu kita lalui dengan aktivitas kita, kesibukan kita, dan seringkali di dalam keseharian kita tanpa sadar kita melakukan berbagai hal yang melukai hati Tuhan, melukai hati orang-orang di sekitar kita. Mari di dalam kerendahan hati kita memohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran kita. Mari berdoa. Inilah kami ya Allah, dengan keberadaan diri kami yang penuh cacat dan juga celah. Kami menyadari bahwa seringkali di dalam hidup kami ada begitu banyak alasan yang kami kemukakan, alasan yang kami utarakan ketika Allah memanggil kami untuk menjadi alat yang menyebarkan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kami. Yang justru seringkali kami lakukan adalah kami menyebarkan dan mengeluarkan kata-kata yang negatif, yang mungkin mematahkan semangat orang-orang di sekitar kami, yang mungkin melukai hati orang-orang yang kami kasihi. Ampuni kami Tuhan, karena ego kami, karena keangkuhan kami,
Karena kami merasa harga diri kami harus kami pertahankan, seringkali kami melakukan hal yang melukai. Melukai Tuhan, melukai keluarga, melukai teman, sahabat kami, bahkan orang-orang yang mungkin tidak kami kenal. Kata-kata yang kasar mungkin sering terlontar dari lidah dan bibir kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ketika kami tidak dapat mengendalikan ego diri kami. Kami mohon ampun Tuhan untuk setiap dosa dan juga pelanggaran kami. Tarik kami Tuhan, rengkuh kami ketika kami mulai berjalan melenceng dari jalan-Mu yang kudus. Inilah pengakuan kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, kini terimalah berita anugerah yang diambil dari Mazmur 32 ayatnya yang pertama sampai yang kedua. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Berjalan dengan juru selamatku, lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari, Bapak Ibu, kita bersama-sama mohon pimpinan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Dan itulah kerinduan hati kami Tuhan, ketika kami bersama-sama beribadah pada pagi ini. Kami sungguh rindu merasakan hadirat Tuhan. Kami sungguh rindu mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah ya Allah, Roh Kudus-Mu tercurah kepada setiap kami. Sehingga ketika sebentar kami akan bersama-sama membaca dan mendengar firman Tuhan, biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Firman-Mu boleh kami dengar dan boleh kami wujud nyatakan di dalam perbuatan, karya, dan karsa kami. Dan biarlah ya Tuhan, setiap kami senantiasa terus berproses di dalam Engkau, dan biar hidup kami boleh menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika sebentar kami akan mendengar, biarlah Tuhan jauhkan kami dari hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi kami. Biarlah hati kami seutuhnya, sepenuhnya boleh tertuju pada kehendak-Mu saja.
Berkati hamba-Mu yang penuh dengan segala kekurangan dan keterbatasan, biar boleh menyampaikan firman Tuhan seturut akan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bacaan Injil kita diambil dari Injil Markus pasalnya yang pertama, ayat 29 sampai ayatnya yang ke-39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga orang memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat hari Minggu. Apa kabar Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian? Semoga kita ada dalam keadaan yang baik. Tema kita pada minggu ini, beritakanlah kabar baik. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, masih ingatkah ketika kita beribadah di gereja, biasanya di gereja ada barang-barang yang diberi label milik gereja, jangan dibawa pulang. Barang-barang itu biasanya buku-buku nyanyian, lalu ada Alkitab-Alkitab yang sengaja memang diletakkan di depan kursi, atau mungkin ada juga barang-barang yang lain yang milik gereja dan diberi label. Tentu barang-barang itu milik bersama, maka harapannya itu tidak dibawa pulang. Tetapi ada yang justru harus dibawa pulang ketika kita meninggalkan gereja. Ada yang tahu Bapak Ibu? Apa? Kabar baik atau firman Tuhan yang kita dengar harus kita bawa pulang, harus mewujud di dalam kehidupan kita. Kabar baik atau firman Tuhan tidak boleh kita tinggalkan di gereja. Tidak boleh setelah kita keluar dari gedung gereja, lalu kita lupa untuk membawanya, untuk mewujudkannya. Dulu ada lagu judulnya Lupa. Lupa, 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 lupa lagi khotbahnya. Jangan, itu nggak boleh Bapak Ibu. Harus kita bawa pulang, harus mewujud dalam hidup kita.
Dan di tengah kehidupan dan realitas kita saat ini, di mana saat ini kita sering dihujani dengan beragam berita negatif melalui internet, televisi, radio, grup WhatsApp. Semoga kita bisa tetap mendengar dan kita juga bisa menyebarkan kabar baik, menjadi penyejuk dikala kita gundah, menjadi penyegar di dalam oase kekeringan hidup kita. Dan kabar baik yang seperti itu harus kita nyatakan, sebarkan, harus kita upayakan. Bacaan kita pada minggu ini dari Injil Markus pasal yang pertama ayat 29 sampai ayat yang ke-39 menjadi ringkasan dari misi Yesus. Kalau kita baca mulai dari ayat 21, ada 4 misi Yesus. Yang pertama, mengajar, mengusir roh, menyembuhkan orang sakit, dan memberitakan Injil. Minggu lalu kita sudah bahas 2, Bapak Ibu, dan minggu ini kita akan membahas 2 yang terakhir, yaitu menyembuhkan orang sakit dan memberitakan Injil. Memberitakan Injil menjadi sebuah tindakan menyebarkan kabar baik agar semakin banyak orang diselamatkan. Dan ini adalah salah satu misi Yesus di dalam kehidupannya. Sesudah pengajaran Yesus di sinagoge, Yesus segera pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ternyata di rumah itu Yesus mendapati ibu mertua Simon Petrus sedang sakit. Dikatakan ibu mertuanya sakit demam. Bapak Ibu, di dalam Talmud, penyakit demam sering disebut dengan sebutan demam membara. Jadi demam bukan hanya penanda bahwa orang itu sedang kurang sehat, tapi demam pada zaman dulu sudah disebut sebagai penyakit, ya, disebut demam membara. Dan Yesus menunjukkan kasih dan kepeduliannya. Sebenarnya Bapak Ibu, Yesus mampu melakukan apa saja untuk menyembuhkan beberapa penyakit. Di dalam kasus-kasus penyembuhan yang Yesus nyatakan, ada berbagai cara yang Yesus lakukan. Contoh, Yesus pernah mengaduk ludah dengan tanah untuk menyembuhkan orang buta. Yesus juga pernah meminta orang-orang sakit kusta untuk memperlihatkan diri kepada para imam. Yesus juga pernah menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan ketika perempuan itu menyentuh ujung jubahnya. Bahkan, Yesus juga pernah menyembuhkan anak seorang perwira di Kapernaum dengan hanya mengatakan anak itu sembuh tanpa datang, tanpa melihat. Jadi ada berbagai macam cara yang Yesus bisa lakukan untuk menyembuhkan. Dan untuk kasus kali ini, ketika ibu mertua Petrus sakit, yang Yesus lakukan adalah ia memegang tangan ibu mertua Petrus. Ia menyentuh, ia menyembuhkan. Tindakan atau sentuhan Yesus memulihkan ibu mertua Petrus yang sakit. Ini menjadi sebuah tindakan Yesus menyatakan kemuliaannya. Ia sedang mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan orang-orang di sekitar. Ada sebuah daya baru yang ibu mertuanya rasakan ketika Yesus menyentuh. Dan itu memulihkan. Itu menyembuhkan sakitnya. Dan kita melihat segera sesudah kejadian itu, spontan ibu mertua Petrus langsung melayani orang-orang yang ada di sana. Pelayanan terhadap Yesus dan murid-muridnya dilakukan sebagai respon karena ia mengalami sesuatu yang baik. Reaksi yang baik ini perlu kita teladani di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Kenapa? Karena kenyataannya ada banyak orang yang sudah dilayani, sudah ditolong, sudah mendapat sentuhan kasih, tetapi lupa atau pura-pura lupa akan pertolongan Allah. Nggak menyadari karya Yesus terus berlanjut hingga malam hari.
kita melihat bahwa ada begitu banyak orang-orang yang sakit dibawa kepada Yesus. Bagi orang Yahudi, Bapak Ibu, melakukan pekerjaan termasuk menyembuhkan orang sakit pada malam hari itu tidak dapat dibenarkan. Kenapa? Karena malam hari itu adalah waktu yang dipakai untuk mendalami hukum Taurat, waktu yang dipakai untuk beribadah, waktu yang dipakai untuk belajar. Dan kita melihat di dalam Injil Markus, penulis Injil ini sengaja menyampaikan bahwa tindakan Yesus yang menyembuhkan itu dimulai dari pagi, siang, hingga malam. Secara cepat kita akan berpikir bahwa, wah, tindakan Yesus ini bertentangan dengan hukum Taurat. Kan nggak boleh menyembuhkan, apalagi sampai malam. Tapi Yesus terus pagi, siang, malam. Kita secara cepat berpikir, wah gimana ya, kok Yesus kayaknya melakukan tindakan yang bertentangan. Tapi ini menariknya nih Bapak Ibu. Justru penulis Injil Markus sengaja melakukan itu. Kenapa? Ada tafsiran yang menarik dari Pak Agus Gianto. Ia menyatakan bahwa kemungkinan penulis Markus mau menunjukkan bahwa tindakan yang Yesus lakukan terjadi dalam rangka pendalaman sabda bagi banyak orang. Yesus bukan seseorang yang mau melawan kekudusan hukum Sabat, hari Sabat. Dan dikatakan bahwa hukum Taurat bukan hukum yang mati. Hukum Taurat adalah hukum hidup yang seharusnya memberi daya pada hidup. Atas dasar itulah ketika orang sakit dibawa kepadanya pada hari Sabat, Yesus langsung menyembuhkan mereka. Yesus justru membuat hari Sabat itu semakin luhur. Bahwa hari Sabat itu justru adalah hari untuk memberi kehidupan. Hari yang bermakna. Jangan menunda. Jadi melalui tindakannya, kabar baik tentang siapa Allah dan kuasanya semakin mewujud. Karena pada hari Sabat, ia semakin menunjukkan bahwa hari Sabat itu adalah hari untuk kehidupan. Hari untuk memberikan kabar baik kepada banyak orang yang membutuhkan. Dan setelah kejadian itu, kita melihat bahwa Yesus sengaja untuk mencari tempat yang sunyi untuk berdoa. Murid-muridnya ternyata tahu kebiasaan Yesus. Yesus sengaja mencari tempat yang hening, sepi untuk berdoa, berkomunikasi dengan Allah. Dan para murid menemukan Yesus. Para murid menyampaikan bahwa orang-orang banyak itu mencari Dia. Di dalam bahasa Yunaninya, zeteo, mencari. Istilah mencari, Bapak Ibu, yang digunakan pada ayat ini berarti berusaha mendapatkan kembali sesuatu yang pernah mereka miliki. Jadi mencari di sini diartikan berusaha mendapatkan kembali sesuatu yang pernah mereka miliki. Ini memberi kesan, Bapak Ibu, bahwa orang-orang di Kapernaum yang mencari Yesus itu berarti mereka berusaha mendapatkan kembali. Mereka menganggap Yesus itu adalah milik mereka. Jika kita melihat ayat paralelnya di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 42, dikatakan bahwa mereka menahan Dia agar tidak meninggalkan mereka. Mereka menginginkan Yesus tetap ada di Kapernaum untuk menjadi penyembuh atau bahkan menjadi pemimpin mereka. Apakah Yesus menuruti keinginan mereka? Tidak. Yesus justru mengajak para murid untuk pergi ke kota-kota lain di sekitarnya untuk memberitakan Injil. Yesus mengatakan di dalam ayat ke-38, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku dapat memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku telah datang." Yesus memahami tugas tanggung jawabnya
Dan ia melakukannya dengan setia dan konsisten. Yesus rindu kabar baik bukan hanya didengar oleh orang-orang di Kapernaum, tetapi juga oleh semua orang. Kabar baik, keselamatan Allah ditawarkan kepada semua orang, siapa saja, tanpa ada batas wilayah atau daerah tertentu. Maka pergi ke segala tempat menjadi cara Yesus untuk bermisi, cara Yesus untuk menyebarkan kabar baik. Jika hanya berhenti pada kenyamanan, keamanan, pengakuan yang dapat ia peroleh dari orang-orang Kapernaum, maka warta kerajaan Allah hanya akan didengar oleh sebagian orang. Dan Yesus tidak ingin itu. Ia menyatakan bahwa misinya adalah supaya kabar baik itu diberitakan kepada semua orang. Dan keputusan Yesus itu bukan sebuah keputusan yang instan, spontan, enggak. Ia sudah menggumuli keputusan itu di dalam doa dengan Allah. Yesus hadir supaya ada semakin banyak orang, semua orang yang mendengar kabar baik. Dan ia mau supaya semua orang menerima kabar baik. Dan melalui perenungan kita pada hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kabar baik itu harus dinyatakan. Kita juga menjadi pewarta supaya kabar baik itu didengar oleh banyak orang. Kabar baik yang Yesus ajarkan, sampaikan, nyatakan, itu tidak hanya sekedar kata-kata belaka. Yesus mengajarkan, Bapak Ibu, bahwa ia tidak memisahkan perkataan dengan perbuatan. Kabar baik bukan hanya bagaimana berita itu bisa sampai kepada banyak orang, namun juga tentang bagaimana perbuatan nyata itu bisa dirasakan. Karena kata-kata manis saja tidak akan cukup untuk menjangkau jiwa-jiwa. Perlu ada perbuatan nyata sebagai wujud konkret bagaimana kabar baik disebarkan. Saudara-saudara, kerinduan Yesus agar semua orang mendengar kabar baik perlu diwujudkan juga dengan perbuatan. Seperti Maria yang sudah merasakan bahwa kabar baik itu juga mewujud dengan tindakan Yesus yang memulihkan kesehatannya. Dan kita melihat Maria langsung bertindak. Ia merasakan, ia mendengar kabar baik, dan ia mewujud nyatakan kabar baik melalui apa yang bisa ia kerjakan. Kita juga diajak untuk meneladani Maria. Kita, dalam hidup kita, sudah merasakan kabar baik, mendengar kabar baik, maka seharusnya kita juga bertindak sesuai dengan kemampuan kita untuk melayani Allah. Menjadi penyebar kabar baik bukan hanya melalui kata-kata, namun juga dengan perbuatan kita, tindakan kita. Ada sebuah bukti nyata bahwa hidup kita telah diubahkan dan kita juga mau mengubahkan kehidupan orang-orang di sekitar kita. Dalam situasi kita saat ini, melalui tindakan-tindakan keseharian, kita dapat menjadi penyebar kabar baik. Ketika kita berbagi informasi, renungan, kata-kata yang membangun kepada teman-teman kita, itu menjadi wujud bahwa kita telah menyebarkan kabar baik, menyebarkan kasih Allah. Walau saat ini kita memang terbatas, tidak dapat bertemu dengan banyak orang, tidak dapat bercengkrama dengan banyak orang, tidak bisa langsung melakukan banyak hal untuk orang-orang di sekitar kita, tapi kita bisa menghubungi rekan-rekan kita untuk menanyakan kabar. Siapa tahu, saudara-saudari, mereka sedang dalam pergumulan. Siapa tahu saudara-saudara kita lagi butuh pertimbangan, ada yang sedang terpuruk, ada yang butuh sapaan dan perhatian kita. Maka kita mewujudkannya melalui sapaan, tindakan yang menyentuh mereka. Itu adalah wujud kita menyebarkan kabar baik dan kita melakukan tindakan nyata. Simple, namun berarti buat mereka.
Maukah kita menjadi pemberita kabar baik? Maukah kita mewujudkan kabar baik melalui kata dan juga perbuatan kita? Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam syafaat kita. Mari berdoa. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Setiap hari Engkau selalu menaungi kami dengan cinta kasih dan penyertaan-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang boleh kami alami, kami jalani. Bukan hanya untuk hal-hal yang baik, tetapi juga untuk hal-hal yang buat kami secara pribadi tidak baik. Kami mau terus belajar bersyukur. Ajar kami untuk terus berproses di dalam kehidupan kami. Semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Semakin hari semakin memaknai kehidupan yang Tuhan percayakan untuk setiap kami. Ya Allah, di tengah situasi saat ini, di tengah berbagai hambatan, kesusahan, pergumulan, kami merindukan Tuhanlah yang bertahta di tengah-tengah kehidupan kami. Mampukan kami untuk kami boleh melewati hari-hari kami bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa ya Allah, kiranya Engkau menganugerahkan kepada kami kesehatan, kekuatan. Sehingga di dalam hari-hari yang kami jalani, kami boleh melakukan apa yang jadi tugas tanggung jawab kami dengan baik. Dan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit maupun di dalam proses pemulihan, Tuhan yang menjamah dan memulihkan mereka. Kami berdoa Tuhan bagi gereja-Mu GKI Menteng. Kami menyadari bahwa gereja kami penuh dengan berbagai keterbatasan. Tetapi biarlah ya Allah ketika Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang akan memampukan kami mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Tugas-tugas, pelayanan yang Tuhan percayakan, biarlah boleh kami lakukan dengan sebaik mungkin. Dan biarlah gereja ini boleh senantiasa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar, buat jemaat dan juga simpatisan. Kami juga berdoa ya Allah, untuk setiap kami di dalam pergumulan kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, masa-masa ke depan kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin di dalam hati kami ada berbagai kekhawatiran, diliputi ketakutan. Ada begitu banyak pemikiran-pemikiran yang membuat kami gentar Tuhan. Dan kami membawa segala yang jadi pergumulan kami ini di dalam tangan kasih dan penyertaan Tuhan. Kami percaya kami tidak berjalan sendiri. Kami percaya kami punya Allah yang luar biasa. Kami percaya Allah tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuntun kami Tuhan, bimbing kami.
Sehingga di dalam segala kekhawatiran kami, ketakutan kami, kasih-Mu dinyatakan. Kekuatan yang daripada Tuhan boleh kami rasakan. Dan kami percaya kami akan mampu melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Untuk setiap harapan-harapan yang belum kunjung kami lihat hasilnya, mampukan kepada kami untuk percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita yang terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka Kau pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Kita iringi persembahan kita dengan menyanyikan dari KJ 287B, Sekarang Bersyukur. sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan, diberinya kita Tuhan, anugerah dan berkat, yang terbilang terus, kekal selamanya. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan, diberinya kita Tuhan, anugerah dan berkat, yang terbilang terus, kekal selamanya. Mari jemaat kita menaikkan doa persembahan kita. Kami datang kembali padamu ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa yang penuh kasih kepada kami.
Kembali hari ini kami menaikkan syukur kami melalui persembahan yang kami berikan kepadamu. Biarlah persembahan ini boleh untuk kemuliaan namamu, boleh untuk kepentingan bagi sesamamu, boleh untuk membangun jemaatmu di GKI Menteng. Bapak, biarlah Engkau pakai kami, majelis jemaat, dalam mengelola persembahan ini, sehingga semuanya berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, marilah arahkan hati kita kepada Tuhan. Mampukan kami untuk senantiasa mengarahkan hati kepadamu Nyatakanlah kasih kepada sesama. dalam kata dan karya kami. Sebarkan kabar baik dan jadilah saksi Kristus. Tuhan Yesus, utus aku, utuslah. Utus aku, Tuhan Yesus, utus aku, utuslah. Bimbing aku, Tuhan Yesus, bimbing aku, bimbinglah. Bimbing aku, Tuhan Yesus, bimbing aku, bimbinglah. Kini masukilah kehidupan kita sambil terus memuliakan Allah dengan kata dan karya kita. Kini terimalah berkat Tuhan.
Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Tuhan, ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku. If I have wounded any soul today, if I have caused one foot to go astray, if I have walked in my own willful way, dear Lord, You are the Lord of love, mighty and